Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-14, ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-57. Judul renungan hari ini, bersihkan rumah Anda. Dosa memiliki cara untuk merayap masuk ke dalam setiap bagian hidup kita dan membalikan sudut pandang kita, memanipulasi hubungan kita, dan memadamkan kebahagiaan kita. Dosa menjadi lumut yang merayap, yang menembus dinding kehidupan kita dan menyebar di setiap area. Itulah sebabnya kita harus menyelidiki dosa dalam hidup kita. Satu dosa yang belum terselesaikan dan tidak bertobat memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Dalam Lukas 11 ayat 24-26, Yesus mengajarkan tentang bahaya mencoba membersihkan kehidupan kita dengan usaha kita sendiri tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat obat yang diperlukan untuk membersihkan rumah Anda. Jiwa kita perlu dibasuh bersih dan diselamatkan oleh kuasa pengorbanan Yesus. Dengan cara yang sama, hidup kita dibersihkan dan selamanya diubah oleh kuasa salib. Sebagai orang Kristen, hidup kita seharusnya terlihat berbeda dari saat kita terikat dalam dosa, karena kita terus bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman kita. Hidup kita seharusnya terlihat berbeda dari 5 atau 10 tahun yang lalu. Sudahkah Anda memberikan hidup Anda kepada Tuhan, namun masih bergaul dengan teman-teman yang menganut gaya hidup berdosa? Apakah Anda masih berkumpul di tempat-tempat di mana dosa dirayakan? Jika iya, saatnya untuk membersihkan hidup Anda, tetapi jangan mencoba melakukannya sendiri. Tuhan akan membantu Anda. Faktanya, Dia adalah satu-satunya penolong kita. Semua niat terbaik pada akhirnya akan gagal jika Tuhan tidak terlibat dalam proses perubahan hidup kita. Kembali kepada kehidupan berdosa yang dahulu pernah dilakukan, mengakibatkan kehidupan seseorang semakin rusak. Satu-satunya yang cukup kuat untuk menjamin kebebasan setiap hari adalah Tuhan. Ketika dicobai, larilah kepadanya. Saat bertanya, isilah pikiranmu dengan firman-Nya. Tanpa kehadiran Tuhan, setiap hari dalam kehidupan kita akan segera dihinggapi kusta dosa lagi. Bersihkan rumah Anda, tetapi jangan biarkan kosong. Isi setiap sudut-sudutnya dengan firman Tuhan. Isi pikiran Anda dengan hal-hal yang menyatakan buah roh, persatuan, dan kasih. Isi waktu Anda dengan kegiatan yang menjadi berkat bagi orang lain, dan fokuskan kembali perhatian Anda kepada Tuhan. Itulah rahasia untuk menjaga rumah rohani Anda tetap bersih. Ketika dalam rumah Anda ada Tuhan, tidak ada ruang untuk bisikan dan kebohongan setan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.